Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan berkumpul di tempat ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat rekan-rekan CDP, yang terhormat Dewan Guru sekalian. Adapun tujuan kami di sini ialah untuk diseminasi budaya positif, untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Di sini kami bertiga, ada Pak Slamet Wiono dari SMP Negeri 6 Luwu, kemudian ada Ibu Ayu Wulandari dari SD Impres Leoknyo, dan saya sendiri dari SD Impres. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita jalani sebentar nanti. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Yang ketiga adalah penyampaian materi tentang budaya positif, keempat tanya jawab, 5 istirahat, dan 6 penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan perkenannya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam menghadiri pelaksanaan pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu kaitannya dengan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh rekan-rekan kita dari rekan-rekan guru penggerak, yang akan dibawakan nanti oleh Slamet Wiono, yaitu dari SMP Negeri 6, dan Ayu Wulandari Ella SDN Impres Leoknyo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini saya selaku kepala sekolah di SDN Kespunga sangat berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah menghadiri pertemuan pada pagi hari ini, terutama kepada Bapak Slamet dan Ibu Ayu, juga Ibu Encik Juliana sebagai guru kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kaitan dengan guru penggerak ini kami terus terang belum terlalu jauh mengetahui tentang guru penggerak, karena sekolah kita atau sekolah kami ini bukan sekolah penggerak. Jadi dengan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian, memilih sekolah kami sebagai tempat pelaksanaan diseminasi budaya positif ini, lewat kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Kesuna, Bapak Ibu staf Dewan Guru SDN Kesuna, rekan-rekan saya, calon guru penggerak Kabupaten Banggai Angkatan ke-6. Bersyukur sekali kami bertiga bisa hadir di hadapan Bapak Ibu dalam rangka melaksanakan salah satu tugas kami selaku calon guru penggerak, yakni melakukan diseminasi atau pengibasan terkait dengan materi yang sudah kami terima di kegiatan pelatihan guru penggerak.
Sebelum kami melangkah lebih jauh, kami ucapkan selamat kepada SDN Interes Buna, terutama ibu kepala sekolah, karena salah satu dewan guru sudah berhasil untuk menjadi guru penggerak, karena itu nanti akan menjadi poin penting terutama dalam proses akreditasi, Bu, karena itu adalah menjadi modal utama bagi sekolah untuk bisa merubah paradigma mengajar serta merubah paradigma proses pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan materi, permohonan maaf dari kami bertiga ketika kami berada di depan. Bukan berarti kami bertiga lebih tahu dari Bapak Ibu, bukan berarti kami lebih jago, tetapi semata-mata kami mencoba untuk share pengalaman, mencoba untuk berbagi apa yang sudah kami dapatkan, supaya ilmu itu tidak kami nikmati sendiri dan mungkin bisa kita jadikan bekal kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi ke arah yang lebih baik. Dan izinkan saya dalam kesempatan ini membawakan materi tentang disiplin positif. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja. Di sekolah dimanapun kita berada, ketika kita sekolah pun, bahkan ketika kita menjadi guru, tentu kita sudah mengenal dan sering mendengar kata disiplin. Jadi selalu kita kaitkan itu disiplin pada saat kita apel sama anak-anak, pada saat kita di dalam kelas, kita selalu meminta kepada anak-anak, ayo disiplin. Mungkin kita perlu sedikit persamaan persepsi saja Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Disiplin itu kalau menurut pandangan Bapak Ibu itu seperti apa sih? Boleh mungkin saya minta pendapat dari Bapak Ibu supaya mungkin kita akan samakan persepsi kita terkait disiplin itu seperti apa. Ada mungkin yang bisa kasih masukan ke saya apa sebenarnya disiplin itu Bapak Ibu? Monggo, tidak apa-apa Bu, kita santai aja. Mari silakan Bu, apa sih disiplin itu sebenarnya? Baik, kalau begitu. Baik, Bapak Ibu pasti sepakat dengan saya bahwa kata disiplin itu biasa identik dengan peraturan, iya kan Bu? Biasa anak-anak disiplin harus mentaati peraturan, harus sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Tetapi ternyata setelah kami menerima materi, terkadang tata tertib itu tidak efektif untuk bisa menjadikan anak-anak disiplin. Kenapa? Karena tidak adanya motivasi intrinsik yang muncul dari anak. Maksudnya motivasi yang berasal dari dalam diri anak-anak. Kita akan ulas Bapak Ibu terkait dengan disiplin tadi. Saya akan menyampaikan satu analogi bahwa pasti Bapak Ibu sering mendengar bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar, ya kan? Selalu pasti ada orang seperti itu, ada kalimat seperti itu bahwa peraturan itu biasanya dibuat untuk dilanggar. Karena apa? Biasanya anak-anak mencoba-coba, misalnya dilarang lompat pagar, dilarang bolos, sama Bu. Kita sebagai guru biasanya dihadapkan pada persoalan-persoalan seperti itu, apalagi yang SMP kelas 2. Saya guru bimbingan konseling Bapak Ibu, jadi sekedar share bahwa anak-anak yang paling susah karena mereka masuk masa peralihan adalah anak-anak yang di posisi kelas 2 SMP. Biasanya tingkat kenakalan anak-anak itu paling besar adalah ketika mereka berada di kelas 2 SMP. Kenapa kelas 7 tidak? Karena dia masih takut. Kenapa kelas 9 tidak? Karena mereka akan lulus. Dan itu tadi karena taat dan takut dengan peraturan. Padahal sebentar akan kita ulas bahwa gimana sih sebenarnya peraturan itu tidak efektif. Jadi kita akan mencoba motivasi anak-anak ketika kita membuat disiplin itu. Ada beberapa hal yang membuat anak-anak untuk termotivasi menjadi disiplin. Sebentar kita akan ulas satu-satu dulu. Yang pertama, pasti Ibu sepakat dengan saya
Kenapa sih anak-anak itu disiplin? Karena ingin menghindari hukuman, iya kan? Mereka takut bolos, mereka takut alfa, mereka takut lompat pagar karena takut hukuman. Itu yang pertama. Ini adalah merupakan merupakan kasta yang paling rendah dalam motivasi manusia, dalam motivasi anak. Jadi ketika dia tidak mau bolos, tidak mau lompat pagar karena takut encik mau pukul, karena takut ibu kepala sekolah mau marah-marah. Itu motivasi yang pertama. Kita harus sepakat bahwa semua tindakan, semua sikap, semua tingkah laku itu pasti ada sebab dan motivasinya. Itu yang harus kita pahami, bahwa ketika anak-anak bolos, ketika anak-anak berprestasi, ketika anak-anak lompat pagar, pasti ada penyebab dan ada tujuan dan ada motivasinya. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua adalah kenapa anak-anak berbuat sesuatu, karena ingin mendapat imbalan. Nanti kita akan ulas bahwa semua hal itu tidak efektif, Bapak Ibu. Ketika anak-anak memiliki motivasi dia berbuat baik hanya untuk menerima imbalan, itu efeknya hanya temporer, hanya sementara saja. Misalnya ketika ibu kepala sekolah menyampaikan, anak-anakku yang saya cintai, kalau Anda juara kelas, kalau Anda punya kelas bersih, ibu kepala sekolah atau Enci akan kasih hadiah piala di kelas Anda. Gitu kan? Nah, motivasi itu ada karena itu yang dia minta, karena itu yang dia inginkan, yaitu ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan pujian. Tetapi ketika kemudian sekolah nggak punya dana untuk menyediakan hadiah, ketika Enci wali kelas tidak punya dana untuk memberikan anak-anak gula-gula sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi mereka, mereka enggan lagi. Alah, ngapain saya harus belajar supaya dapat juara? Toh nggak dapat hadiah juga. Begitu kan? Jadi itu motivasi alasan kedua mereka berbuat sesuatu hanya untuk mendapat pujian dan mendapat imbalan. Sebentar kita akan ulas, mungkin teman saya yang lain akan ulas apakah penghargaan anak-anak di depan teman-teman itu efektif. Sebentar kita akan ulas. Apakah kita menunjuk anak-anak, coba Cito, misalnya seperti ini, ibu kepala sekolah ada pada saat upacara itu ya, coba kamu contoh ini si Ayu, pinter, apa semuanya, juara kelas, tidak pernah bolos. Nanti kita akan coba ulas, nanti teman-teman saya akan ulas apakah itu efektif, apakah itu bukan salah ya, apakah itu bisa membuat anak-anak termotivasi untuk berbuat lebih baik. Nanti sebentar kita akan ulas, itu bukan bagian saya, sebentar nanti kita akan bahas. Yang ketiga, ini adalah yang paling kasta yang paling tertinggi. Ini yang akan kita inginkan dari anak-anak. Kenapa dia berbuat baik dan kenapa anak-anak mau melakukan sesuatu adalah ketika dia berusaha untuk menghargai diri sendiri, bukan untuk mencari pujian, dan juga untuk supaya mendapatkan hukuman. Contoh kasusnya seperti ini, Bapak Ibu. Kita sebagai guru, sebagai pengajar, tentu punya jam kerja. Ibu kepala sekolah pasti memantau, jam kehadiran Bapak Ibu yang mengajar kita itu 7.15 sampai 13.50. Misalnya di sekolah Bapak Ibu kepala sekolah tidak pernah memberikan pressure, tidak pernah memberikan teguran. Misalnya si A, kenapa Bapak Ibu datang terlambat terus di sekolah? Kenapa datang jam 8 lewat sementara jam 7.15? Tentu ada beberapa karakteristik guru. Ada yang memang tanpa ditegur, tanpa di pressure, tanpa dibina oleh kepala sekolah, dia datang dengan tepat waktu 7.15 tetap langsung datang di kelas mengajar. Ada nanti minta maaf, saya juga termasuk biasa lambat-lambat juga datang karena rumah saya jauh, Bu, jangan saya ngajar di Kilongan. Jadi biasa juga lambat. Jadi itu. Ada guru teman kita yang memang tanpa ditegur, tanpa karena pengen dipuji oleh kepala sekolah, tetapi dia selalu ingin datang tepat waktu. 7.15 dia sudah harus melaksanakan proses KBM di kelas.
Apa motivasinya? Karena dia merasa menghargai dirinya. Karena dia merasa bahwa dia bertanggung jawab. Ketika dia memilih jadi guru, maka konsekuensinya saya harus melaksanakan tugas itu sesuai dengan aturan. Jadi enak, kepala sekolah nggak perlu lagi nunggu-nunggu. Ketika itu yang kita miliki, ketika sudah kesadaran itu kita miliki, maka motivasi pertama dan yang kedua, insya Allah kita tidak akan lakukan. Jadi ketika kita merasa bahwa oh iya, saya sih jadi guru, saya harus hargai proses saya harus mencintai profesi saya. Bagaimana cara mencintai profesi saya adalah dengan cara melaksanakan tanggung jawab, bukan melaksanakan tugas loh, Bu. Melaksanakan tanggung jawab itu dengan rasa bahwa menghargai profesi kita, menghargai status kita sebagai guru. Dengan cara seperti apa? Yaitu tadi salah satunya adalah datang tepat waktu tanpa ada motivasi macam-macam. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika itu tumbuh, ketika itu muncul dalam diri kita, maka otomatis akan muncullah nilai-nilai kebijakan universal. Jadi artinya bahwa motivasi yang kita buat, tindakan yang kita buat bukan berasal dari yang pertama dan yang kedua tadi itu, karena itu benar-benar tidak efektif. Ketika kita takut dengan hukuman, maka ketika tidak ada lagi sanksi, dia akan bisa berbuat seenaknya. Makanya tadi saya bilang bahwa ternyata tata tertib yang kita buat baik di kelas maupun di lingkungan sekolah itu bukan salah Bapak Ibu ya, tapi tidak efektif. Terus gimana Pak Slamet? Yang benar itu gimana sebenarnya? Ada namanya kita di pendidikan yang kita itu ada namanya keyakinan kelas. Jadi nanti mungkin akan dibahas juga oleh teman lain, tapi saya akan beri sedikit sekilas. Caranya adalah dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Di kelas 4 atau kelas 5 misalnya, kita buat kesepakatan. Saya akan mundur ke belakang tadi terkait dengan peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Jadi mungkin di kelas 4 atau di kelas 5 kita kumpul sama anak, kita brainstorming, kita kumpul, kita diskusi dengan mereka. Nah, ayo kita buat kesepakatan kelas. Ayo kita buat keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas itu hampir mirip-mirip dengan tata tertib sih. Tetapi tata tertib dan kesepakatan itu dibuat oleh mereka. Tata tertib dan kesepakatan kelas itu didiskusikan dengan sesama orang. Misalnya ributnya begini, gimana caranya kita supaya kelas kita tidak ribut? Silakan mereka yang menyampaikan pendapatnya. Ditulis di kertas apa Bu yang kertas yang warna-warna itu namanya? Ya, di kertas sticky note yang warna-warna terus kanan terus menjaga. Gimana supaya anak kelas kita tidak ribut? Si A nulis, kita orang tidak boleh baku gara orang tua. Kan begitu. Kasus yang paling sering, bahkan SMP Bu, anak-anak kenapa sering play adalah saling membuli nama orang tuanya. Iya kan? Baku-baku gara nama orang tua, selalu itu. SMP pun yang kelas 1 masih lari ke sana kemari. Kenapa nak? Bagus sama orang tua Pak. Selalu begitu kan? Nah, itu supaya kita bisa minimalisir, bisa kita hilangkan, buat jadi anak tidak boleh baku gara orang tua. Tempel, ditulis oleh anak, tempel di situ. Kemudian ibu gurunya nanya lagi, incinya nanya lagi. Nah, gimana supaya kelas kita ini aman, tidak ada yang berkelahi? Kemudian ada yang kasih ide, pada saat jam istirahat tidak boleh ada yang di dalam kelas. Tulis di situ, ditempel di situ. Nah, setelah semua kesepakatan itu dikumpul, ditulis oleh anak, ditempel di dinding. Mudah-mudahan sebentar teman-teman kami ada yang punya foto kayak gitu, ditempel di dinding. Mereka yang buat, mereka akan merasa malu kalau mereka melanggar apa yang mereka sepakati. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi kita kesampingkan dulu persoalan tata tertib yang dibuat secara birokrasi, secara normatif oleh pihak sekolah. Kita akan mencoba meminta pendapat anak. Nah, gimana sih supaya kelas kita ini aman, supaya kelas ini nyaman, supaya kami bisa belajar dengan nyaman, itu kayak gimana? Caranya adalah dengan membuat keyakinan kelas tadi, sehingga motivasi seperti yang nomor 1 dan 2 itu tidak akan terjadi lagi. Dia akan merasa malu. Nah, saya yang bikin, saya yang usulkan supaya kalau istirahat tidak ada dalam kelas, kok saya yang dalam kelas? Dia akan merasa malu. Bahwa selama ini saya salah menangani anak. Selama ini selalu saya berpikir saya jadi hakim, saya jadi orang yang memberikan ketentuan bahwa kamu salah dan kamu salah.
tanpa saya menelusuri apa penyebabnya dia berbuat seperti itu. Saya ingin mengutip terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang mendasari. Iya. Ini Bapak Ibu, secara lebih spesifik seperti ini motivasi-motivasi yang disampaikan oleh dosen kalau tidak salah, bahwa yang pertama adalah ketika itu dilakukan, ketika dia tidak melakukan pengamalan pelanggaran hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu adalah motivasi eksternal atau motivasi yang diperoleh dari luar karena tekanan, karena tata tertib tadi. Kita ingin bahwa anak-anak itu adalah memiliki motivasi internal seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi kita berharap bahwa anak-anak kita itu melakukan perbuatan mendisiplinkan dirinya itu karena dia menghargai dirinya sendiri. Ketika dia merasa bahwa dia sebagai seorang murid, ketika dia merasa bahwa dia seorang yang dititip oleh orang tuanya untuk menjadi pelajar di SD Negeri Bunga, maka dia harus berperan benar-benar menjadi peserta didik yang baik. Dia harus belajar tanpa dikejar-kejar, dia harus kerjakan PR tanpa harus dipeko-peko sama DP mama dan yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini mungkin hal terakhir yang ingin saya sampaikan karena kita bertiga, sebentar kita akan explore lebih jauh Bapak Ibu terkait dengan apa yang kita sampaikan. Nanti kita akan bisa tanya jawab, kita bisa share. Sekali lagi, bukan kita tanya jawab, kita share, kita berbagi pengalaman, kita akan mencari tahu gimana sih cara penanganannya. Jadi inti dari apa yang saya sampaikan adalah bahwa setidaknya kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan anak-anak kita sendiri. Mulainya dari mana Bapak Ibu? Mulainya dari kita dulu. Seperti tadi saya sampaikan, kita menghargai diri kita sendiri. Ketika kita memilih profesi kita sebagai ASN, sebagai guru, maka kita hargai profesi itu, kita sayangi profesi itu dengan cara yang tadi. Tidak perlu lagi kita menunggu minta maaf ditegur oleh kepala sekolah, Ibu Yuli kenapa terlambat terus, Ibu punya jam itu anak sudah berkeliaran selalu bertumbuk di dalam. Nanti setelah ditegur baru mulai rajin. Saya tidak bilang saya seperti itu Bapak Ibu, tetapi saya juga berusaha untuk mencoba menjadi lebih baik karena saya sadar bahwa apa yang selama ini saya lakukan ternyata salah, termasuk dalam penanganan anak-anak. Sedikit intermezzo Bapak Ibu, ada Ibu Yuli, ada Ibu Aita. Ketika materi ini diberikan, saya dalam kondisi sakit. Tapi ketika saya merasa bahwa saya harus mencari ilmu dari situ dan merasa bahwa materi ini sangat luar biasa, sangat baik, saya menerima materi dalam kondisi diinfus. Dan ketika saya membaca dan ketika saya ini saya punya buku. Ketika saya dikasih masukan, dikasih pengarahan oleh fasilitator, saya malu, jujur saya malu. Seperti mungkin Bapak Ibu, selama ini saya melakukan anak saya, murid-murid saya dengan cara yang salah dan merasa dan menganggap bahwa saya adalah yang paling benar. Selalu bilang kamu salah, kamu salah, kamu salah. Sebentar nanti akan teman-teman saya sampaikan kenapa seperti itu. Baik, mungkin dari saya demikian Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi tanpa bermaksud apa-apa, kita sekedar share. Terima kasih Kepala Sekolah sudah memberi saya kesempatan untuk bisa share pengalaman. Nanti kita bisa berbagi Bapak Ibu ya, nanti kita ada tanya jawab atau mungkin sharing pendapat terkait dengan hal-hal yang kita sampaikan. Kalau ada teman-teman punya materi yang mungkin bisa kita klarifikasi, bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab sebentar. Demikian dari kami, minta maaf jika ada kekurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk bagiannya yang saya akan bahas di sini adalah tentang dihukum oleh penghargaan. Disentil oleh Pak Slamet, kita kan pasti pernah memberi penghargaan, misalnya untuk yang juara kelas, yang 10 besar, atau mungkin dalam pembelajaran setiap harinya ada yang nilainya paling bagus, kita kasih hadiah. Seperti yang dikatakan tadi bahwa sebenarnya itu tidak terlalu efektif,
tidak efektif sebagai motivasi untuk mereka lebih belajar lebih giat lagi. Nah, ketika kita masih mampu memberikan penghargaan berupa hadiah seperti buku misalnya, atau mungkin kita kasih nilai lebih untuk yang rajin, nah, itu bisa jadi nanti dia rajin berusaha hanya karena supaya mendapat penghargaan. Nah, ketika kita lupa memberikan penghargaan, maka dia akan kembali ke posisi seperti biasa, maksudnya tidak terlalu peduli dengan kegiatan apa yang dilakukan. Jadi kalau untuk penghargaan itu dia pengaruhnya ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Kemudian penghargaan itu sebenarnya menghukum. Jadi untuk siswa yang merasa dirinya tidak mampu berbuat, dia akan merasa bahwa dirinya dikucilkan di dalam kelas. Jadi dia kayak merasa tidak percaya diri bahwa dia tidak mampu berbuat. Jadi dia tidak mendapatkan penghargaan seperti teman yang lainnya. Kemudian selanjutnya ialah penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi pemberian penghargaan itu sebenarnya jadi penghargaan itu tidak serta-merta membuat anak itu benar-benar menekuni apa yang ia lakukan. Ia melakukannya hanya karena ingin mendapatkan penghargaan itu, bukan karena motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Bukan karena kesadaran dirinya, bukan karena keyakinannya. Jadi dia melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan itu mematikan kreativitas. Ada beberapa tindakan guru. Saya ingin bertanya, kira-kira untuk kasus yang pertama ini dia berupa hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena murid tersebut terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Oke, hukumannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Berikutnya ialah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kalau begitu kita lihat jawaban yang sebenarnya. Nah, itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" itu merupakan hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu juga merupakan hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali itu juga merupakan hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini yang termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu juga merupakan konsekuensi. Karena restitusi ini kita seperti memberi penguatan kepada diri anak itu, bagaimana supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nanti kita akan simak satu video itu tentang penerapan restitusi ini. Bagaimana kita menghadapi siswa dengan cara segitiga restitusi. Saya tampilkan dulu videonya.
berbahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru itu menurut saya bukan hal yang baru, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan, cuman hanya katanya ini yang baru didengar mungkin ya, atau sudah pernah didengar ini Ibu? Baru didengar? Iya baru. Tapi ini bukan asing menurut saya sebagai guru. Jadi restitusi itu sudah kita lakukan tuh, cuman kita tidak sadari bahwa itu yang namanya restitusi. Satu contoh kemarin. Jadi supaya tidak dibilang guru ini selalu negatif, bukan dong. Saya juga pernah melakukan restitusi, cuma tanpa sadar. Waktu itu semester 1, siswa saya, murid saya itu kurang lebih sudah hampir 3 bulan itu tidak masuk pas hari Kamis pelajaran agama. Jadi guru agamanya lapor, Ci Ayu kenapa ini siswanya 1 orang ini tiap hari Kamis tidak hadir tiap jam pelajarannya saya. Iya Ci, saya tidak hadir sudah berapa minggu ini. Jadi menurut Adelia mana yang terbaik? Ci, boleh saya pakai baju putih merah saja? Oh boleh, tidak apa-apa, yang penting kamu hadir. Nah itu sudah bentuk dari restitusi. Bagaimana saya sudah berkolaborasi menanyakan masalah-masalah yang ada pada anak ini. Jadi pasti Bapak Ibu pernah seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah pernah melakukan kesepakatan kelas supaya lebih positif kata-katanya, karena dibuat dari murid bersama dengan gurunya. Nah ini kesepakatan kelas di sini ada contohnya. Yang pertama ini datang tepat waktu menggunakan salam, mengucapkan salam. Jadi kan biasanya kesepakatan kelas atau aturan kelas itu kita menuliskan jangan datang terlambat atau tidak datang terlambat. Kita ganti, kita hilangkan kata-kata yang tidak dengan jangan. Kita buat kalimat menjadi kalimat yang positif, datang tepat waktu, sehingga anak-anak ketika membaca yang ada pada pikirannya itu kata-kata positif. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Dari yang kita tulis biasanya mungkin jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti menjadi menjaga kebersihan sekolah. Jadi ada kata kebersihan di situ. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, boleh juga kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini boleh untuk kelas 1. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi untuk membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu tidak perlu banyak-banyak kata-katanya. Ini cukup simpel saja, 5-6 atau disimpulkan. Kan pasti anak-anak tempel misalnya di sticky note, mereka tempel. Bapak Ibu mengarahkan atau Bapak Ibu memberikan kesimpulan menjadi 5-6. Ringkas-ringkas saja kesepakatan kelasnya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Sekarang 5 posisi kontrol. Yang pertama ada sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kira-kira sebelum saya putarkan video, Bapak Ibu bisa membayangkan saya ini ada di posisi yang mana sebelumnya ya? Ada 5 posisi. Oke, kita mengenali posisi kontrol satu persatu Bapak Ibu. Aku boleh beraktivitas dengan hijabku. Gerah, ringan, bukan masalah. Pakai Sola hijab natural baru dengan guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi diingat karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada Nah, orang ini tua. membuat ketergantungan. Isinya guru absennya, sehingga di lain waktu Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30. Ibu, tadi kita sudah melihat bagaimana posisi kontrol guru. Ada berapa tadi? Ada 5. Kira-kira yang memiliki posisi kontrol yang sangat mempengaruhi dalam keseharian itu yang mana? Atau mungkin yang sering dilakukan Bapak Ibu yang mana? Kalau dari 5 ini, baru saya pernah melakukan yang 1, 2, 3 dan 4 barangkali. Jadi Bapak Ibu bagaimana? Pernah ya? Yang 1 ya? Cenderung yang 1. Oke. Nah, jadi tujuan kita sebagai pendidik itu sebenarnya yang nomor 5 itu yang akan kita tuju di sini, yaitu sebagai posisi kontrol manajer, di mana di situ kita bisa berdialog dengan murid. Jadi tidak langsung menyalahkan murid, tapi bagaimana kita berdiskusi dengan murid apa yang sedang dia alami, seperti itu. Jadi sudahlah, mungkin yang lalu-lalu biarlah berlalu ya. Jadi marilah kita sama-sama bagaimana memberikan yang terbaik untuk murid, dan kita sebagai pendidik bisa menjadi pendidik yang disayangi dan disenangi oleh peserta didik atau murid-murid kita. Di atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dalam hal ini kami bukan bertanya, hanya ada beberapa hal yang Bapak Ibu sampaikan tadi yang sempat kemudian yang saya sempat simak tadi lewat penyampaian dari Ibu Yuliana mengenai pemberian hadiah atau pemberian motivasi kepada anak didik itu termasuk gagal negatif istilahnya. Kami ini saya sendiri guru yang sudah lama, kemarin itu kita mendapatkan kurikulum yang lama. Awal hal-hal seperti itu barangkali masih bisa diberikan penjelasannya yang lebih ini supaya kita semua bisa memahami barangkali itu. Kemudian mengenai restitusi yang dibawakan oleh Ibu Ayu, kalau secara garis besar barangkali di sekolah kita ini, saya sendiri selaku kepala sekolah di sini, kalau itu barangkali dengan tidak langsung kami sudah melaksanakan hal-hal yang seperti itu, yang mana setiap guru itu kalau ada masalah menangani dengan cara lemah lembut, dengan pendekatan, itu barangkali sudah Pak kalau di sekolah kita ini. Itu pun kalau ada hal-hal yang ini itu berarti di luar ini. Jadi barangkali itu yang kami dapat sampaikan, apa yang kami simak tadi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.